Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang landasan pengembangan kurikulum. Adapun video ini kami buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Prodi PAI semester 4 mata kuliah pengembangan kurikulum PAI oleh Bapak Wildan Habibie MPD. Berikut penjelasan dari kami. Secara umum, pengembangan kurikulum itu terdapat 4 landasan. Adapun landasan yang pertama adalah landasan filosofis. Landasan filosofis mengandung arti bahwa pendidikan senantiasa berhubungan dengan manusia, baik menjadi subjek, objek, ataupun pengelola. Dengan demikian, pendidikan senantiasa berintikan interaksi antar manusia, yang mana dalam interaksi tersebut pastilah ada tujuan dan sasaran yang dicapai, ada bahan atau materi yang dicapai, ada proses dalam menginteraksikannya, serta kegiatan evaluasi untuk menentukan hasil dari interaksi tersebut. Dan pastilah dalam merumuskan atau mengembangkan setiap aspek yang terkait dalam dimensi kurikulum tersebut membutuhkan pemikiran yang mendalam atau yang mendasar, atau dengan kata lain pemikiran filosofis. Pendidikan sebagai ilmu terapan pastilah membutuhkan ilmu-ilmu lain sebagai penunjang, dalam hal ini filsafat. Filsafat pendidikan merupakan penerapan atau pemikiran-pemikiran filosofis yang membantu memecahkan masalah-masalah dalam pendidikan. Dapat juga dikatakan hakikat dari kurikulum adalah alat untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Sedangkan tujuan dari pendidikan itu sangat dipengaruhi oleh filsafat yang dianut negara tersebut. Maka dari itu, kurikulum yang dikembangkan dalam suatu negara itu pastilah mencerminkan falsafah hidup dari negara tersebut. Oleh karena itu, ada hubungan yang sangat erat antara kurikulum yang dikembangkan dalam suatu negara dengan filsafat hidup yang dianut oleh negara tersebut. Landasan yang kedua yaitu landasan psikologis. Landasan ini didasarkan pada prinsip bahwasannya perkembangan seseorang dipengaruhi oleh lingkungan, dan lingkungan yang dimaksud dapat berasal dari proses pendidikan. Kurikulum yang menjadi alat untuk mencapai suatu tujuan pendidikan sangat berkaitan dengan perubahan peserta didik. Oleh karenanya, dengan adanya kurikulum diharapkan dapat membentuk kemampuan potensial dan aktual peserta didik. Jadi, landasan psikologis ini mencakup tentang teori bagaimana siswa belajar dan berkembang. Yang ketiga yaitu landasan sosiologis, yaitu suatu landasan yang menyangkut harkat dan martabat manusia, atau pertimbangan alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan manusia dari beberapa aspek, melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya, dengan harapan anak didik dapat mengenal budayanya sendiri. Kurikulum dalam masyarakat pada dasarnya suatu refleksi dari orang-orang yang bercita-cita atau suatu kebiasaan-kebiasaannya. Dalam hal itu, dalam mengembangkan suatu kurikulum, hendaknya memahami kebudayaan, yakni meliputi beberapa ide-ide, cita-cita, pengetahuan, kepercayaan, dan lain sebagainya. Sifat pengembangan ini sifatnya umum, artinya sangat dianjurkan, bermanfaat untuk semua masyarakat. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang landasan pengembangan kurikulum. Yang terakhir yaitu landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau dinamakan IPTEK. Sumber nilai yang ada dalam masyarakat untuk dikembangkan melalui proses pendidikan itu ada 3. Yang pertama yaitu logika, yang kedua yaitu estetika, dan yang ketiga yaitu etika. Ilmu pengetahuan dan kebudayaan adalah nilai-nilai yang bersumber pada logika atau pikiran. Sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada hakikatnya adalah hasil kebudayaan manusia, maka kehidupan manusia semakin luas, semakin meningkat, sehingga tuntutan hidup pun semakin tinggi. Pendidikan harus mengantisipasi tuntutan hidup itu sehingga dapat mempersiapkan anak didik untuk hidup wajar sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Dalam pengembangan kurikulum sebagai program pendidikan harus dapat menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat. Untuk dapat menjawab tuntutan masyarakat, bukan hanya pemenuhan dari segi isi kurikulumnya saja, melainkan juga
dari segi strategi pelaksanaannya. Oleh karena itu, guru, pembina, dan pelaksana kurikulum dituntut lebih peka mengantisipasi perkembangan masyarakat, agar apa yang diberikan kepada siswa relevan dan berguna bagi kehidupan di masyarakat. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.